Meeting highlightnya ada, minutes meetingnya juga ada. Teman-teman, ide itu nggak akan pernah ada kalau kita nggak catat. Nah, kalian pasti setuju masalah ini. Nah teman-teman, banyak sekali meeting-meeting yang gue hadirin, kemudian brainstorming sama tim, sama teman-teman, kemudian juga bahkan nongkrong-nongkrong bareng, yang akhirnya pas pulang, selesai meeting, selesai brainstorming, kita hanya dapat sedikit dari sesuatu meeting yang harusnya padat banget dapatnya gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya pertama, karena kita nggak catat sih, menurut gue ya. Kalaupun kita catat, kadang kita terlalu serius nyatetnya, fokusnya ke belah dua antara lawan bicara meeting kita, lawan bicara brainstorming kita dengan kita yang ingin catat detail gitu. Nah, hal ini juga kadang kalau kita mau catat detail akan ganggu ya, karena lawan bicara akhirnya merasa nggak diperhatiin, kayak nggak sopan gitu. Nah, teman-teman, ini berubah banget sejak gua kayak 2 tahun lalu beli alat ini nih. Ini namanya Plout ya. Ini generasi pertama ya teman-teman. Gue beli di Do Superstore ya di Ratu Plaza waktu itu. Dan gua kaget sekaligus kagum teman-teman. Dia bisa recording saat meeting ya. Biasanya gua akan tempelin di sini di handphone gue kayak gini ya. Atau kalian bisa taruh aja di tengah misalnya, itu bisa juga. Nanti dia akan nge-record atau kalian bisa pakai untuk ngerekam pembicaraan via handphone. Jadi misalnya brainstormingnya pakai pas saat kalian nelpon gitu. Kalian tinggal aktifin aja nih di sini diaktifin gitu ya. Serunya alat ini nggak cuma hanya ngerekam doang teman-teman. Ya, pertama udah pasti ada voice recordingnya. Yang kedua itu ada transkrip teman-teman. Yang kedua ada transkripnya. Kalau pembicaranya lebih dari 2 orang, 4 orang misalnya, kalian bisa namain satu-satu pembicaranya. Siapa nih yang pembicara 1, 2, 3, 4. Nanti gimana caranya ya kalian tinggal namain di apps-nya nih. Jadi suara ini suara A, suara yang kedua suara B. Kan kalian pasti paham gitu ya. Yang ketiga, serunya lagi nih, dia bisa bikin summary meetingnya teman-teman. Jadi semua summary-nya udah ada ya teman-teman. Dan kalian bisa pilih template yang kalian inginkan. Jadi ada template buat meeting, template yang buat calls, brainstorming dan lain-lain. Atau bahkan kalian bisa bikin template sendiri. Ya, kalau gue sih biasanya pakai yang standar aja udah kayak cukup banget. Yang mind blowing tuh ya summary-nya tuh kurang dari 1 menit. Terus bagus banget, detail banget, rapi banget ya. Kayak udah dirapiin sama orang yang profesional gitu ya. Kemudian yang kerennya lagi dia bisa kasih tasking ya, tugas-tugas. Jadi kayak wah meeting ini kayaknya harus di follow up dengan tugas-tugas nih. Nanti si A tugas ini, B tugas ini, C tugas ini. Segila itu teman-teman. Dan itu belum berhenti sampai sana. Dia bisa kasih kayak saran AI karena kan memang di alat ini diimplement artificial intelligence. Dia pakai ChatGPT 4.0. Jadi si AI di dalam apps-nya itu akan mengenerate dari transkrip lo ya, mengenerate dari transkrip lo apa namanya summary yang tadi gitu, saran-saran AI tadi gitu. Jadi sarannya benar-benar kayak relate sama pembicaraan lo gitu. Nah, nggak cukup sampai sana, ada mind map-nya juga teman-teman. Ada mind map-nya juga yang kalian bisa langsung download dari situ. Dan kayak gue punya kebiasaan nih, kalau misalnya kayak summary-nya atau tools-nya yang ada di apps-nya belum cukup, nah nanti di rumah gue akan mulai generate dengan AI yang lain, bisa pakai ChatGPT, bisa pakai Gemini, pokoknya bebas gitu. Nah itu keren ya, jadi kalian bisa lakukan apapun. Cuma kan satu hal yang jadi keren adalah gini, after meeting, after brainstorming, kalian bisa langsung generate hasil meetingnya, habis itu kalian bisa share juga ke teman-teman peserta meeting kalian gitu. Jadi semuanya punya catatan yang sama, semuanya punya awareness yang sama meetingnya, semuanya punya dapat oleh-oleh yang sama gitu. Dan habis gue pakai si plot ini pertama kali, habis itu nggak pernah lepas dari handphone gue teman-teman. Bahkan gue akhirnya beli 2 karena anak gue si Dea kan udah mulai kerja, jadi gue kasih dia 1 gitu. Nah sekarang gue beli ini yang baru nih, gue upgrade. Sebenarnya sih awal Januari akhir Desember atau awal Januari kemarin ya gue ambil Plot Note yang Pro nih. Yang Pro ini udah digital teman-teman ya. Ya udah digital tampilannya gitu. Jadi yang si plot gue ini bisa gue kasih ke Miko karena kan dia udah mulai kayak bisnis juga, sekolahnya juga mulai tahun ini udah mulai sekolahnya mulai akan lebih sibuk lagi gitu.
Jadi gue wajibkan untuk pakai si plot ini untuk dibiasain menggunakannya. Nah teman-teman, jadi buat siapa sih nih si plot ini teman-teman? Tentu aja kalian yang sering meeting ya, yang sering meeting, dokter misalnya dengan pasiennya, pengacara dengan kliennya, atau teman-teman fotografer dengan tim kalian. Pokoknya buat siapa aja yang ngerasa kalian butuh ide dari meeting-meeting dan brainstorming kalian. Menurut gue ini alat investasi yang wajib banget kalian pakai. Nah teman-teman, secara workflow tadi gue udah jelasin, tapi workflow ini kan tergantung personal masing-masing ya, pribadi masing-masing. Kalau gue sih kayak gitu aja, sesimpel kayak pas meeting gue nyalain, gue minta izin nyalain ya. Atau kalau misalnya memang brainstorming biasa nggak perlu izin, ya udah langsung nyalain aja, taruh di meja atau taruh di handphone sama aja. Kalau misalnya gue meeting lewat handphone, otomatis gue akan nyalain kalau gue rasa itu penting ya. Habis itu selesai ya, dipindahin ke Cloud-nya ya, dipindahin ke apa namanya apps-nya, ke apps Cloud. Nanti habis itu udah kalian generate, habis generate udah keluar tuh summary-summary yang segala macam yang tadi gua omongin teman-teman. Jadi eh ya seperti itulah tuh workflow-nya nggak terlalu sulit. Yang penting kalian kayak biasain aja makainya dan nggak akan terlalu susah untuk ngebiasain karena kalian pasti happy ketika make pertama kali. Bedanya apa sih? Yang standar ini teman-teman, jangkauannya itu bisa sampai 3 meter. Jadi kalau misalnya ruang meeting kalian meja meeting yang panjang gitu ya, yang 2,5 meter misalnya, kalian masih bisa menjangkau orang yang terjauh ya. Yang dekat sih tentu aja pasti ya. Nah yang Pro ini dia bisa sampai 5 meter gitu, bisa sampai 5 meter. Gunanya apa 5 meter? Emang siapa yang meeting 5 meter? Kan nggak semuanya meeting gitu. Misalnya lo ngikutin seminar, pembicaranya jauh misalnya, nah lo bisa rekam ini. Dan si Pro ini bisa mengcapture suara dari pembicaranya. Kemudian, nah ini layarnya udah AMOLED teman-teman ya. Yang ini masih belum. Cara ngerekamnya sama, lo tinggal pencet aja ini. Di sini ada tombol ya, tinggal pencet tuh. Ini udah pencet lama, nah dipencet lama dia udah langsung ngerekam ya teman-teman. Ini udah ngerekam nih dia nih ya. Kemudian kalau mau udah selesai meeting lo tinggal matiin ya. Di sini juga sama. Di sini lo tinggal pencet aja ini. Nah, ini di sini ada ya, lo tinggal pencet aja untuk rekam. Nanti ada tombol merah ya. Ada tombol itu, dia lagi record. Lo tinggal kalau udah selesai lo matiin. Nah di sini ada tombol nih, jadi kalian bisa switch ke atas kalau misalnya meetingnya lewat handphone gitu ya. Kalau di Plot yang Pro ini dia otomatis, jadi dia akan mengenali ini meeting atau panggilan phone gitu. Dia secara otomatis akan switch. Perbedaan yang lain adalah baterainya. Baterai yang ini tahan sampai 30 jam ya. Yang ini tahan sampai 50 jam. 30 jam sama 50 jam recording ya teman-teman, jangan salah. Kalau untuk standby-nya lebih lama lagi, standby-nya lama banget. Jadi nggak, kalau belum dipakai meeting ya dia akan standby lama berminggu-minggu gitu. Nah teman-teman, untuk generate AI-nya, kita tuh punya kuota yang sama juga. 5 jam meeting itu kalau buat gue sih perlu. Cuma kadang-kadang ya ada satu momen waktu itu gue kurang, udah habis kuota gue. Kalau kuotanya habis, gue harus nunggu di bulan depan untuk bisa menggunakan generate AI-nya lagi ya, untuk merecord lagi dan mengenerate. Kalau misalnya kurang, gue tinggal beli gitu. Nggak harus beli tahunan ya, kecuali lo meeting padat banget meetingnya, sering banget, lo beli aja yang tahunan, akan lebih murah lah biasanya kan kayak gitu ya. Kalau bicara kekurangan dari alat ini ya, gue sih saat ini masih belum melihat kekurangannya kecuali mungkin nanti plot bisa tambahin ya kuota menitnya. Yang kedua memang harganya yang nanti gue akan cantumin harganya di bawah supaya kalian tahu perbedaan harga yang pertama sama yang kedua ya. Jadi tergantung budget kalian. Tapi menurut gue untuk investment ini kan investment jangka panjang ya. Kalian ngirit banyak banget ya. Coba lo kayak hire apa namanya, kalau kalian hire personal assistant atau sekretaris itu, menurut gua biayanya pasti akan lebih dari ini, lebih mahal malah ya. Kemudian yang kedua, apakah kemampuan dia mencatat akan sedetail ini ya, sampai transkripnya segala macam ada gitu. Kemudian kecepatan prosesnya apakah seperti ini, dan yang pasti dia 24 jam ada di handphone kita gitu teman-teman. Nah, untuk kalian yang pengen nyoba, ini ada alatnya, selalu ada di Do Superstore ya.
hampir di semua DOS di seluruh Indonesia ada, tapi kalau kalian yang udah pasti ada displaynya kan dan bisa dicoba tuh ada di DOS Megastore yang di Ratu Plaza. Kalian ke sana aja, kalian lihat bentuknya ini tipis banget sebenarnya. Gue mau buka nih ya satu ya. Tipisnya segini teman-teman, ya. Tipisnya segini kelihatan nggak? Apps-nya sama ya, untuk plot yang pertama ini, plot yang standar sama plot yang pro sama banget apps-nya. Oke, ntar belum mulai Oke. Nah teman-teman, untuk apps-nya kalian bisa download dulu ya. Untuk apps-nya kalian bisa download dulu, namanya Plaud ya, Plaud AI Voice Recorder. Nah yang ini nih, ini karena gue udah download jadi adanya open ya, jadi kita open. Habis di open, nah di sini adalah semua files yang ada di yang udah pernah gue pakai, pernah gue rekam gitu ya, kegiatan meeting gue. Nah kalau belum ada, misalnya kita rekam nih ya pakai ini nih. Sekarang kita misalnya proses recordingnya kayak gini teman-teman. Ya ini ada tombol, kalian pencet aja sekali yang lama. Nah dia akan ngenalin nih, dia akan ngenalin langsung kalau yang Plot Pro dia akan ngenalin langsung nih meeting langsung ketemu atau by phone, dia akan auto switch ya teman-teman. Jadi nggak ada masalah. Nah ini lagi proses recording nih. Kalau misalnya kalian record, kalian nggak perlu lewat handphone nih, handphonenya mati juga nggak apa-apa. Kalian bawa alat ini juga nggak ada masalah gitu. Nggak harus nempel di handphonenya, jadi dilepas aja dia tetap akan proses recording. Dan si apps-nya nggak harus nyala teman-teman, nggak harus nyala. Jadi yang penting ini yang nyala gitu. Nah kalau udah selesai, kalian tinggal matiin nih, ya balik lagi ke sini. Wait. Nah kalian tinggal pencet yang lama lagi, mati dia. Ya di sini. Di alatnya auto generate dia nih, tuh. Sync to cloud ya, yang ini. Tuh dia udah rekam nih. Nah, dia akan ngenalin nih, dia akan ngenalin langsung kalau yang Plot Pro dia akan ngenalin langsung nih meeting langsung kan? Ketemu atau by phone. Nah kerennya lagi adalah setelah lo record itu ada tombol generate kan ya, gue klik generate, kemudian kalau gue mau custom boleh, auto juga boleh. Kita pakai auto aja dulu. Generate now. Tuh, transkripnya udah jadi nih. Ya, transkripnya udah langsung jadi nih. Tinggal generate. Nah, udah langsung jadi tuh, serapi ini gitu. Ini kan karena kita tadi ngerekamnya pendek ya. Kalau mau lihat rekaman yang panjang ya ini nih. Ini gue kemarin nyalain pada saat gue recording podcast sama temen gue Takeda ya. Nah ini hasilnya nih, serapi ini teman-teman, gila gak tuh, rapi banget ya. Kemudian ada mind mapnya juga, lo semuanya bisa di-download ini ya. Transkripnya udah bisa di-download ya, recordingnya, lihat tuh, transkripnya aman semuanya, semuanya ada, tersimpan dengan rapi ya. Kemudian, keluar lagi. Di notes-nya ini, lihat summary-nya, sinting banget kan. Gokil tuh, summary-nya udah ada ya, di bawah ada kesimpulan ya, kesimpulannya ada mind map-nya. Kalian bisa langsung tanya juga lagi misalnya, nah 3 poin meeting dari ini barusan gue tanya kan ya. Pokoknya explore terus aja karena AI-nya ada di sini gitu loh. Jadi lo bisa explore terus. Kemudian meeting highlight-nya juga ada ya. Meeting highlight-nya ada, minutes meeting-nya juga ada to-do list-nya gitu loh, apalagi yang mesti dikerjain dari masing-masing orang yang ada di meeting itu. Jelas banget teman-teman, di bawah juga ada, biasanya ada saran AI nih, bentar gue lihat ya. Tuh, itu ada penutupnya ya. Kemudian kalian bisa generate kalau misalnya mau change template-nya, kalian change template-nya aja. Bisa bikin template sendiri ya, language-nya kalian bisa rubah. Bahasa Indonesia, modelnya kalian bisa autoin atau ke bahasa Indonesia nggak apa-apa. Nah ini template-nya nih teman-teman. Ya, atau mau nyari yang lain ya. Di sini ada general, ini meeting, speech ya. Kalau misalnya jadi class note ya, kalau misalnya guru lagi nerangin di depan ya, lu tinggal rekam aja. Kemudian call discussion, phone Q&A-nya ya, dari hasil telepon kalian. Interview kalau kalian lagi ada job interview ya, untuk dokter nih.
kemudian salesman, consulting, education, construction, lain-lain lah. Nih kalian bisa pakai ini template-nya supaya minutes meeting-nya atau summary-nya bisa nyambung sama diskusinya gitu teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman ya. Jadi alat ini segila itu tuh. Kalian bisa cobain aja langsung ya. Kalian bisa cobain langsung. Kalau yang kenal gue sih lo bisa cobain pakai alat gue nanti pas ketemu. Kalau teman-teman yang lain, kalian bisa ke toko kamera DOS di kota kalian. Rasanya sih selalu ada Plaud ya di sana demonya, kalian bisa cobain demonya. Gue yakin ya, habis kalian pakai kalian nggak bisa lepas dari situ. Nah teman-teman, alat ini memang nggak murah, cuma menurut gue secara investment balik modalnya cepet banget. Karena manfaat yang diberikan si alat ini tuh jauh lebih besar daripada uang yang kalian keluarin. Oke teman-teman, segitu aja dari gue. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Enjoy dan salam jepret. Bye.